Rindu lukisan, mata suratan, hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Hai semuanya, balik lagi sama Raisa Ramadhani di acara Voice of the Eye. Lagu yang tadi Raisa bawain adalah lagu dari salah satu maestro Indonesia, Bapak Ismail Marzuki, berjudul Rindu Lukisan. Nah, hari ini akan kedatangan dua penyanyi yang suka juga sama lagu-lagu zaman dulu, era-era 1940-an, 1960-an yang juga mengagumi Bapak Ismail Marzuki. Langsung aja kita sambut untuk ngobrol-ngobrol Nona Ria. Halo Kak, Kak Neisha dan Kak Nanin. Halo, aduh hari ini kita semua outfitnya lagi sangat anggun. Jadi harus tadi kita salamannya gak gini ya, kayak gini oh, ya. Begini. Oh begitu, ya bener-bener. Kayak lagi di kondangan dong. Gitu. Apa kabar Kak Neisha dan Kak Nani? Baik. Kabar baik sekali, gimana kabarnya? Aku baik banget, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang musik-musik yang kakak bawain, aku mau nanya kenapa namanya itu Nona Ria? Mungkin dari Kak Neisha dulu boleh? Kenapa namanya Nona Ria? Karena kita nih sebelum nikah ya, namanya masih nona-nona kan. Nona-nona yang ceria gitu maksudnya. Jadi kita goalnya itu mau membawakan lagu-lagu yang bisa menghibur ya. Bukan yang lagu-lagu yang kayak sedih-sedih. Bukan yang bikin orang nangis gitu. Kalau bisa bikin orang senang gitu, bikin orang ceria. Jadi lihat Nona Ria itu nona-nona ceria gitu. Jadi mau membangkitkan suasana ceria. Karena kalau misalnya lagu-lagu sedih kan sekarang udah banyak banget ya. Tapi kalau misalnya ngomongin jenis musik ya untuk Kananin, boleh gak dijelasin? Karena ada yang bilang ini tuh jazz, ada yang bilang juga retro. Sebenarnya jenis musik Nona Ria tuh apa sih Kananin? Sebenarnya kita sendiri juga tidak mendefinisikan yang khusus sih. Kita mainin yang sesuai kesukaan kami. Kebetulan arahnya mungkin memang agak jazz, terus ada pengaruh juga ambil ininya ragtime gitu. Jadi tapi kita juga nggak pernah menyebut kalau kita adalah band jazz gitu sebenarnya. Kita mainin yang kita seneng sih sebenarnya gitu. Tapi memang Nona Ria itu punya warna musik sendiri. Walaupun tadi katakan Nanin kita gak bisa mendefinisikan sebenarnya jenisnya apa. Tapi kalau kita denger lagu-lagunya, apalagi ada nanti bahas albumnya juga. Pasti warnanya tuh kita udah ngerti itu warna musiknya Nona Ria. Tapi kalau misalnya Kak Nanin dan Kak Neisha sendiri sebenarnya sukanya itu musik yang kayak gimana? Memang kalau kayaknya Nanin juga dan aku juga sih yang pasti kita memang sukanya lagu-lagu yang zaman dulu. Nah zaman dulu itu kenapa sih bilangnya jazz? Karena memang yang populer saat itu di tahun kalau dari asalnya ya dari tahun 20-an, 30-an, 40-an yang populer itu musik jazz. Kalau buat aku sih liriknya satu puitis ya, yang kalau aku dengar Ismail Marzuki, ada Sam Saimun dan lain-lain. Itu liriknya tuh indah. Terus sederhana, gak banyak macem-macem. Kayak lagunya Adi Karso, contohnya dia nyanyiin lagu Papaya Caca misalkan. Dia ngomongin buah-buahan aja gitu kan, itu lucu ya, sederhana dan ya udah gak bikin pusing lah gitu. Nah jadi itu alasan Kak Neisha dan Kak Nanin suka sama warna-warna musik di zaman dulu mungkin ya. Tapi Raisa juga baca-baca kalau Nona Ria itu mengidolakan Bapak Ismail Marzuki. Kenapa tuh? Beliau itu kan pejuang ya pada zamannya, banyak banget yang terjadi waktu itu. Dan beliau itu bikin lagu bukan cuman untuk apa ya, bukan cuma untuk sekarang tuh buat industri aja atau untuk jualan, enggak, lagunya itu untuk perjuangan. Jadi ada makna yang dalam di dalam lagu-lagunya beliau gitu, makanya kita ngefans. Jadi bukan cuma menciptakan karya untuk pendengar, tapi memang ada sesuatu yang dia curahkan. Apalagi di zaman itu memang kita tahu perjuangannya lagi, semua rakyat Indonesia lagi berjuang bareng-bareng. Nah jadi itu juga menjadi alasan Nona Ria membuat salah satu albumnya dipersembahkan spesial untuk Bapak Ismail Marzuki. Boleh diceritain gak nama albumnya apa, dan pasti kan seru banget ya, gak cuma satu lagu, bikin satu lagu aja tuh susah loh, apalagi bikin album dan memang punya
makna yang dalam di album tersebut. Boleh diceritain gak nama albumnya apa? Sampul surat persembahan untuk Ismail Marzuki. Nah itu karena ada lagu ini ya, Sampul surat. Sampul surat. Sebenarnya yang salah satu yang susahnya juga saking banyaknya lagu beliau untuk milih 10 lagu yang bakal kita aransemen ulang itu Iya. yang mana itu justru susah sih kayak Iya, pengen yang ini, pengen yang ini, pengen yang ini. Iya banyak. betul. Dari sekian banyak lagu yang akhirnya diaransemen oleh Nonaria, lagunya Bapak Ismail Marzuki, kenapa mengambil Sampul Surat sebagai judul albumnya, title albumnya? Kalau waktu itu kita mikirnya karena ini seperti sebuah surat untuk Ismail Marzuki yang ya beliau udah nggak ada gitu. Tapi andaikan beliau bisa dengar, ini adalah persembahan kita musisi yang di zaman sekarang yang masih mengidolakan Ismail Marzuki gitu. Jadi memang dibuatnya secara personal karena memang Nonaria itu dari kecil bahkan udah dengerin lagu-lagunya beliau dan punya punya rasa yang spesial terhadap Bapak Ismail Marzuki akan karya-karya dan perjuangan di dalamnya. Tadi juga Raisa di opening makanya agak-agak janji sedikit. Ada lagu Bapak Ismail Marzuki yang juga diaransemen oleh Nonaria berjudul Rindu Lukisan. Benar ya? Ternyata banyak banget cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengapresiasi seseorang. Salah satunya adalah idola kita. Salah satunya juga adalah idolanya dari Nonaria yaitu Bapak Ismail Marzuki. Mereka juga menunjukkan apresiasinya lewat karya. Bahkan bisa mengaransemen banyak lagunya Bapak Ismail Marzuki. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, santai saja kak, santai saja. Tuh kan. Nyanyi lagi, soalnya tadi Raisa di belakang abis dengerin live performance dari Nonaria. Salah satu yang lagu yang dibawakan adalah Santai ya, berjudul Santai. Boleh gak diceritain maknanya untuk Nonaria apa? Lagu Santai itu aku yang ciptain. Waktu itu sih karena aku sebenarnya orangnya cukup serabutan ya bilangnya kayak wah terus pengennya cepet-cepet terus. Terus aku mikir aku yang perlu santai, sebenarnya lagu itu untuk aku sendiri gitu. Jadi kayak santai aja dan itu kebayangnya tuh kalau kita di ibu kota ya di Jakarta gitu. Itu kan banyak macet, terus banyak tekanan, stres ya kan. Kayaknya kalau sore tuh pulang kerja enaknya kayak duduk dulu gitu, sebentar santai dulu, ngopi kayak gitu. Jadi ya udah itu yang aku bayangin waktu itu supaya aku persembahkan lagu itu untuk orang-orang yang perlu santai dulu, yang suka lupa santai gitu. Nih Kak Nanin langsung ketawanya agak ngakak karena emang Kak Nesya tuh kayak gitu. Terus Kak Nanin saksi atau gimana Kak? Begitulah. Saya sering kalau itu, woi Nes, nafas, tenang gitu. Karena dia kayak sering gitu loh. Jadi emang bener sih lagu santai itu cocok untuk Nesia sendiri. Cocok untuk Kak Nesya dan untuk semua pekerja korporat di Jakarta. Yang berangkatnya jam 7 pagi pulangnya jam 5. Nah gitu good luck tuh ya. Jadi harus dengerin lagu Santai dari Nonaria. Nah kalau misalnya soal lagu santai itu untuk orang-orang yang gerasak-gerusuk katanya. Santai dikit. Kalau yang ada lagu yang punya makna tentang maling jemuran katanya. Itu bener gak sih Kak? Raisa salah tadi bacanya. Betul. Nah ini yang bikin Nesia juga. Pokoknya yang liriknya, ya gitu deh. Kayak ada plot twistnya atau gitu biasanya Nesia nih yang bikin nih. Sebenarnya nggak ada yang dibalik itu, memang betul lagunya itu tentang maling jemur. Pengalaman pribadi kayaknya. Pengalaman pribadi. Jadi apalagi khususnya zaman dulu, itu kalau jemur pakaian di luar, kadang-kadang tuh ada yang suka hilang. Gitu, ngalamin pernah nggak? Kalau di zaman kapan nih Kak? Aku Nah, kan itu lahirnya dia. baru nih. Kalau zaman sekarang udah ada pengering ya, langsung kering ya gitu. Jadi emang terinspirasinya dari dari maling-maling jemuran yang suka ambil baju-baju. Betul. Kita ya. Jadi harus Karena waspada ya. Iya karena zaman dulu bahkan sampai sekarang masih banyak orang yang jemur sendiri juga manual betul. ya. Boleh nggak dinyanyiin dikit aja Kak? Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Nah itu dari sedikit liriknya aja tuh kayaknya lagunya ceria banget. Siapa sangka kalau lagunya adalah Iya. tentang maling jemuran.
Nah sekarang kita udah, dari tadi kita bahas tentang Nonaria yang ternyata seru banget. Abis ini aku mau tes tapi karena udah kenal selama 10 tahun satu sama lain, bener gak sih sekompak di panggung Daai? Makanya kita mau main games tentang kekompakan. Ini udah ada papan tulis yang Raisa pegang. Maaf banget Kak, satu tangan, boleh dipegang? Iya, terima kasih. Ini biasanya sumber pertikaian nih. Betul. Pertikaian. Semoga abis dari Daai nggak bertikai ya. Oke, jadi akan ada beberapa pertanyaan mengenai satu sama lain. Kanesha boleh tulis jawabannya, begitu juga Kak Nanin. Apakah benar, apakah salah, apakah kompak, apakah tidak, kita buktikan di panggung Daai kali ini. Sudah siap? Siap. Siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Berapa tanggal lahir dari Kak Nanin? Nggak boleh nyontek ini ya, nggak boleh nyontek ya. Berapa tanggal lahir dari Kak Nanin? Ngarang nih kayaknya dia. Kalau ngarang, udah berarti sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dibalik. 8 tahun. 2 kali lipat, Nes. Kanesha menjawab berapa tuh Kak? 9. 19 September. Boleh ditunjukin ke kamera bukti nyata bahwa Kanesha salah. Bukan ini, aku pelupa aja sebenarnya. Pelupa ya. Karena suka, iya benar. Karena suka gerasa gerusuk jadi kadang Mau lu nginget. lupa. Ingat tuh. Gimana Kananin perasaannya kok Kanesha bisa lupa tanggal lahir Kananin? Dimaklumi udah biasa kok. Udah biasa. Kan sumber pertikaian bener. Pantesan bisa berteman lama karena saling mengerti ya, menerima satu sama lain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2. Berapa ukuran sepatu dari Kak Nesha? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan ditunjukkan ke kamera. Salah deh. 36. Oke, pertanyaan kedua juga masih salah. Mungkin di pertanyaan ketiga. Siapa yang paling lama persiapan sebelum tampil? Sudah siap ya? Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada. Oh, Gak ada. wah. Karena kita berdua emang orangnya satset. Akhirnya kompak ya di pertanyaan ketiga. Nah ini pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya masih kompak kita maafkan, berarti mereka memang kompak. Berarti gak boleh salah di pertanyaan terakhir ya. Sebutkan dan nyanyikan satu lagu yang menggambarkan satu sama lain. Oke, sudah? Boleh dibalik? 5, 4, 3, 2, 1. All That She Wants, jawaban dari Kanesha. Santai, jawaban dari Kananin. Kalau misalnya tadi lagunya Kananin sudah diwakilkan oleh Raisa, berarti tadi ya sedikit Iya. tadi. Santai saja Kak, Tuh. santai saja Wah, gitu. aduh. Itu udah menggambarkan Kak Nesha berarti. Karena emang tadi udah dikonfirm juga, berarti kompak ya. Kalau misalnya Kak Nesha, kenapa All That She Wants? Ini lagunya Ace of Base. Ini lagu zaman 90-an. Dia tuh anaknya 90s banget. Terus lagu yang dia suka tuh lagu ini. All that she wants is another baby. Gitu, lagunya kayak gitu. Nah, itu udah dinyanyiin ya. Tepuk tangan dulu dong. Is another baby. Da-da-da-da-da. Di Kanesha semangat banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Tadi udah main games bareng Kanesha dan Kananin walaupun ada beberapa pertanyaan yang ternyata salah ya. Seperti tanggal lahir tadi benar-benar nih Kanesha. Abis ini jangan lupa langsung pasang di kalender ya. Kalender. Langsung pasang alarm. Nah sekarang kita mau bahas industri musik Indonesia sekarang. Dengan banyaknya genre-genre yang ternyata diangkat lagi. Gak cuma metal, gak cuma jazz. Dari tahun 40-an juga akhirnya muncul lagi nih sekarang. Apa harapannya untuk industri musik Indonesia sekarang? Harapannya karena semakin banyak genre-genre baru dan lebih mudah ya sekarang untuk bisa mengeluarkan karya. Jadi kalau kayak zaman dulu kan harus lewat label musik besar gitu. Nah sekarang coba digunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengeluarkan karya-karya kalian semua gitu. Nah terakhir nih boleh gak ada ajakan sedikit untuk para anak muda
untuk apa ya, mencoba mendengarkan musik-musik di tahun 1940-an atau mungkin musik-musik sekarang yang punya suasana atau nuansa zaman dulu gitu. Kawan-kawan, ayo kita mungkin balik lagi dengerin lagu-lagu zaman dulu ya, lagu-lagu komposer-komposer besar Indonesia. Ya. Karena kita jadi tahu akar kita, Akar, sejarah, sejarah. dan betul. perkembangannya sampai saat ini. Betul. Kenapa musik Indonesia sekarang Menjadi seperti ini. Kenapa? Kenapa? Coba cari tahu dan dengarkan. Nah itu dia ya, terima kasih banyak untuk Kanesha dan Kananin. Terima kasih juga. Nona-nona ceria yang sudah nemenin Raisa ngobrol-ngobrol hari ini. Dan buat semuanya, terutama para anak muda yang lagi berkecimpung di industri musik Indonesia. Kalau kata Kananin dan Kanesha tadi, gak perlu formula banyak-banyak. Yang penting jujur mengeluarkan apa yang kita rasakan ke dalam karya kita. Semoga bisa diterima juga sesuai dengan tujuan kita membuat karya tersebut. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih guys, sekali lagi sampai ketemu lagi. Dan untuk teman-teman di rumah, sampai jumpa di episode Voice of the Eye selanjutnya.